Halo semuanya, dan selamat datang kembali di sesi penjelasan kita. Hari ini kita punya topik yang benar-benar luar biasa. Kita bakal membongkar rahasia mekanika tak terlihat dari dunia fluida yang ada di sekitar kita. Maksud saya, pernah nggak sih Anda kepikiran bagaimana angin yang wujudnya saja tidak kelihatan bisa memutar turbin raksasa dengan tenaga sebegitu besarnya? Atau kok bisa roket luar angkasa meluncur deras di ruang hampa padahal tidak ada udara sama sekali untuk didorong? Nah, kalau Anda pernah memikirkan hal-hal itu, Anda ada di tempat yang tepat. Kita akan membedah tuntas bab yang menakjubkan ini tentang analisis momentum pada sistem aliran. Oke, mari kita selami ini, coba perhatikan ubur-ubur yang satu ini. Ini bukan sekedar hewan laut yang sedang berenang santai loh. Ubur-ubur ini secara harfiah sedang mempraktikkan prinsip fisika tingkat tinggi. Hanya dengan merelaksasi dan mengontraksikan tubuhnya, dia memanipulasi air di sekitarnya, menciptakan semacam cincin pusaran air untuk mendorong dirinya maju. Ini adalah contoh yang sangat sempurna tentang bagaimana pertukaran momentum mengatur alam. Ubur-ubur itu melempar momentum air ke belakang, dan boom, sebagai reaksinya, dia terdorong ke depan. Benar-benar menakjubkan kan, bagaimana alam sudah menguasai mekanika fluida jauh sebelum manusia menemukannya? Tapi, hal itu membawa kita pada satu misteri sentral nih. Hukum fisika itu kan kelihatan sangat jelas kalau kita bicara soal benda padat. Bayangkan, dua bola biliar bertabrakan di atas meja. Sangat mudah dihitung kan? Tapi bagaimana ceritanya dengan air, angin, atau gas buang roket yang terus-menerus bergerak, menyebar, dan mengalir super liar? Bagaimana caranya para insinyur menjinakkan fluida yang sangat kacau ini untuk menghitung gaya secara presisi? Bagaimana mereka merancang mesin jet mutakhir dari sesuatu yang bahkan susah untuk digenggam? Nah, disinilah keajaiban analisis sistem aliran ini mulai bekerja. Untuk menjawab itu, ini dia peta jalan eksplorasi kita hari ini. Kita mulai dari hukum Newton, lalu memilih volume atur, gaya pada fluida, persamaan momentum linier, aplikasi rekayasa, dan kita tutup dengan momentum sudut. Kita masuk ke bagian pertama, hukum Newton untuk aliran fluida. Jadi begini, waktu berhadapan dengan masalah fluida, insinyur sebenarnya punya 3 pilihan utama. Pertama, pendekatan diferensial. Ini memang akurat, tapi Anda harus melihat cairan dalam skala mikroskopis yang luar biasa kecil dan butuh kode komputer yang super rumit. Pilihan kedua, eksperimen langsung. Ya, pastinya ini akurat banget, tapi biayanya sangat mahal dan memakan banyak waktu. Nah, ini dia opsi penyelamatnya. Pendekatan volume atur. Pendekatan ini cepat, sangat simpel, cukup akurat untuk kebutuhan rekayasa, dan yang paling gila, bisa diselesaikan cuma dengan secari kertas dan pensil. Tidak heran kan, kalau pendekatan brilian inilah yang selalu dijadikan senjata utama. Masuk ke bagian kedua, memilih volume atur. Alat akuntansi utama kita. Kalau kita mau pakai pendekatan kertas dan pensil tadi, bagaimana cara mulainya? Kuncinya ada pada volume atur. Jadi, poin krusialnya adalah pahami bahwa volume atur ini itu cuma sebuah kotak imajiner. Benar-benar cuma wilayah sembarang di ruang yang kita tentukan sendiri. Anda tinggal menggambar kotak khayalan mengelilingi sebuah mesin, ujung selang air, atau bahkan seluruh badan pesawat. Setelah batas ini digambar, tugas Anda tinggal mencatat apa saja yang masuk melewati batas tersebut dan apa saja yang keluar. Sesederhana itu. Ini persis seperti pembukuan akuntansi, tapi alih-alih melacak pergerakan uang, kita melacak dan menghitung pergerakan massa dan momentum. Dan yang bikin alat ini makin keren, kotak imajiner ini sifatnya super fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya Anda sedang menganalisis keran air di rumah, Anda gunakan saja volume atur tetap karena perangkatnya tidak lari kemana-mana. Tapi bagaimana kalau Anda harus menghitung gaya dorong pesawat jet yang melaju ratusan kilometer per jam? Mudah, gunakan saja volume atur bergerak yang membungkus pesawat itu dan ikut melayang bersamanya. Bahkan ada variasi kotak yang bisa berubah bentuk, seperti silinder di dalam mesin mobil Anda yang naik turun. Insinyur yang cerdas akan selalu menarik batas imajiner ini di titik yang membuat matematikanya paling mudah dihitung. Oke, bagian ketiga, gaya pada fluida. Mari kita lihat apa yang sebenarnya mendorong dan menarik kotak kita. Sekarang kita sudah punya kotak imajiner kita. Tugas selanjutnya adalah mencari tahu gaya eksternal apa sih yang sebenarnya sedang menekan atau menarik kotak analisis kita dari luar. Menariknya, semua gaya ini cuma dibagi jadi 2 jenis. Pertama, gaya benda. Gaya ini bekerja menembus seluruh isi fluida di dalam kotak. Contoh paling utama tentu saja gravitasi yang terus-menerus menarik air ke bawah. Jenis kedua adalah gaya permukaan, yang bekerja tepat pada lapisan kulit luar kotak imajiner kita, seperti tekanan air itu sendiri atau gaya gesekan. Oh ya, ada satu trik jenius yang sering dipakai insinyur di sini. Karena tekanan dari atmosfer bumi itu menekan kotak kita secara merata dari segala arah, seringkali efeknya saling menghilangkan. Jadi kita bisa langsung membatalkan efek tekanan atmosfer dari perhitungan kita. Ini benar-benar membuat rumus kita jauh lebih rapi dan bebas pusing.
Lanjut ke bagian keempat, persamaan momentum linear, rumus ajaib kita. Setelah gayanya ketemu, kita butuh mesin penggeraknya. Ingat hukum kedua Newton, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Tapi pada fluida yang mengalir dinamis tanpa henti, kita tidak mungkin bisa melacak partikel air satu persatu. Nah, dengan bantuan teorema transport Reynolds, hukum dasar tadi disulap menjadi persamaan momentum linier. Kelihatannya rumit, tapi dengan elegan persamaan ini hanya bilang begini. Total semua dorongan dari luar pada volume atur kita, itu sama dengan kecepatan perubahan momentum di dalam kotak. Ditambah, selisih momentum cairan yang mengalir keluar dikurangi yang mengalir masuk. Sekali lagi, ini murni soal keseimbangan akuntansi yang ketat. Total apa yang didorong dari luar, pada akhirnya harus seimbang secara matematis dengan apa yang keluar dan apa yang berubah di dalamnya. Tapi ya, namanya juga kenyataan. Kadang praktiknya sedikit lebih berantakan dari teori di atas kertas. Kecepatan aliran cairan di dalam sebuah pipa nyata itu tidak pernah 100% rata. Cairan yang ada di tengah pipa mengalir jauh lebih cepat dibandingkan cairan di pinggir yang bergesekan dengan dinding pipa. Kalau kita asal mengalihkan kecepatan rata-ratanya saja, hasil akhirnya pasti meleset. Disinilah ilmuwan Joseph Boussinesq memberikan solusi briliannya. Sebuah faktor koreksi fluks momentum. Walau untuk aliran air yang sangat deras dan turbulen faktor ini nyaris bernilai 1 dan sering diabaikan, tapi untuk aliran laminar yang berjalan lambat dan teratur, mengabaikan faktor pengalih ini bisa membuat perhitungan seorang insinyur berantakan total. Bagian kelima, aplikasi rekayasa. Saatnya melihat teori ini beraksi di dunia nyata. Teori-teori tadi memang mengesankan, tapi melihat prakteknya benar-benar jauh lebih spektakuler. Disinilah rumusan di atas kertas berubah menjadi kekuatan raksasa yang menggerakkan dunia. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian keajaiban dari hukum kekekalan momentum. Coba bayangkan sebuah pesawat ulang-alik di kegelapan luar angkasa. Tidak ada pijakan yang padat dan tidak ada udara kental tempat sayap bisa bersandar. Terus bagaimana roket ini bisa melaju-maju? Jawabannya, saat roket menyala di luar angkasa yang hampa, tidak ada gaya luar yang ikut campur, jadi total momentum sistem harus selalu seimbang. Dengan melempar massa bahan bakar hasil pembakaran ke satu arah, badan roket otomatis mendapatkan gaya dorong atau thrust yang besarnya sama, namun ke arah yang persis berlawanan. Sangat mirip dengan ubur-ubur di awal penjelasan kita tadi. Roket raksasa ini pada dasarnya sedang berenang menembus lautan hampa udara. Dan untuk bisa mengangkat beban luar biasa berat dari pesawat ulang-alik ini agar lepas landas dari tarikan gravitasi, angka ini adalah kuncinya. Momentum kan massa dikali kecepatan ya, jadi roket itu menyemburkan gas buangnya ke bawah dengan kecepatan yang benar-benar ekstrim, bisa mencapai sekitar 2000 meter per detik. Semakin banyak dan semakin cepat gas yang disemburkan keluar, akan semakin besar pula gaya dorong linier ke atas yang dihasilkan untuk mengangkat roket menembus awan. Mari kita geser sedikit dan lihat bagaimana hukum ini berinteraksi pada kendaraan luar biasa lainnya. Lihatlah gelombang pusaran air yang sangat cantik di bawah helikopter ini. Waktu helikopter mengudara, baling-balingnya mendorong aliran udara ke bawah dengan sangat kuat, yang sering kita sebut downwash, untuk menciptakan momentum penahan beban mesinnya. Nah, waktu aliran udara vertikal yang mengalir deras bak jet ini menabrak permukaan lautan yang tadinya tenang, gaya momentum ini tidak bisa menghilang begitu saja. Menurut persamaan akuntansi kotak kita tadi, momentum vertikal ini langsung disalurkan dan menyebar ke segala arah di bidang horizontal, menciptakan riak gelombang laut ini. Secara tidak langsung, air laut tersebut sedang menyerap semua beban dari momentum yang diarahkan kepadanya. Bagian keenam, momentum sudut, rahasia di balik putaran fluida. Sejauh ini, kita sudah sangat fokus pada pergerakan yang melesat lurus. Padahal, mekanika fluida sebenarnya juga sangat mahir memutar segala hal di sekitar kita. Ini adalah pemandangan yang sangat menarik dari dua sistem yang terlihat berbeda jauh, tapi beroperasi dengan prinsip dasar yang sama persis. Di sebelah kanan, sebuah wahana luar angkasa sedang jatuh bebas dan berusaha mengerem kecepatannya dengan semburan dorongan roket linier ke arah bawah. Tapi di sebelah kiri, kita punya turbin angin yang ditambatkan dengan sangat kuat di tanah. Turbin ini kan tidak bisa meluncur terbang seperti roket. Jadi sebagai gantinya, insinyur merancang bilah turbin dengan kemiringan sedemikian rupa, yang memaksa angin yang melewatinya memberikan gaya putar atau momen pada sumbunya. Anginnya lurus, tapi bilahnya mengubah dorongan itu menjadi gerakan memutar, dan boom, energi kinetik angin berhasil diubah menjadi energi mekanis untuk memutar generator dan menerangi kota kita dengan listrik. Dalam fisika rotasi, persamaan momentum linier tadi bertransformasi wujud menjadi persamaan momentum sudut. Massa linier diganti dengan momen inersia, yaitu tentang bagaimana berat benda itu didistribusikan dari pusat putarannya dan kecepatannya berubah menjadi kecepatan sudut. Dan aturan akuntansinya tetap mutlak sama.
Bayangkan seorang pemain seluncur es profesional yang sedang berputar perlahan dengan kedua tangan terentang. Tiba-tiba, dia bisa berputar sangat cepat seperti gasing hanya dengan melipat dan menarik lengannya rapat ke dada. Apa yang terjadi? Dengan menarik lengannya, dia secara radikal mengecilkan momen inersianya. Karena alam semesta menjaga total momentum sudut tetap seimbang, alam meresponsnya dengan otomatis meningkatkan kecepatan sudut berputarnya. Konsep yang sangat memukau dan berlaku sama persis pada cara kerja turbin fluida. Luar biasa kan? Pada akhirnya, alam semesta ini sungguh seperti sebuah teka-teki akuntansi energi yang masif namun menakjubkan. Dan para insinyur kita telah menemukan kotak berkas imajiner untuk memecahkan kode-kodenya. Dari ubur-ubur kecil yang menyusuri laut, gelombang karena baling-baling helikopter, turbin raksasa penghasil listrik, hingga roket yang menembus batas luar angkasa kita, semuanya secara presisi diatur oleh satu hukum keabadian yang sangat elegan. Jadi, lain kali jika Anda berjalan-jalan di luar dan merasakan hembusan angin yang kencang mendorong bau Anda, luangkanlah waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Jika Anda adalah seorang insinyur yang menatap kejadian tersebut, di mana kira-kira Anda akan menggambar batas volume atur Anda? Terima kasih banyak sudah bergabung di sesi penjelasan kita kali ini, dan teruslah perhatikan aliran tak terlihat di sekitar Anda. Sampai jumpa di topik berikutnya.